pemirsa WBTV. Saat ini Anda sedang menyaksikan program acara baru di WBTV, yaitu Bedah Karya. Oke, bersama saya Nurmalita Gubita yang akan memandu Anda dalam beberapa menit ke depan. Ya. Bedah Karya sendiri adalah salah satu program acara WBTV yang akan membedah karya-karya dari anak-anak bangsa, khususnya mahasiswa STIMIK Widya Pertama Pekalongan. Dan di samping saya ada seorang narasumber atau mahasiswa dari STIMIK Widya Pertama Pekalongan yang akan menemani saya untuk membedah karyanya. Yuk kita kenalan. Hai, halo, apa kabar Mas? Halo Mbak Lita. Halo, kenalan dulu dong sama Mas Kartono ya. Iya. Kenalan dulu sama pemirsa WBTV, biar tambah kenal, biar tambah sayang. Siap, Oke, silakan Mas. Ya, nama saya Kartono. Saya mahasiswa STIMIK Widya Pratama Pekalongan angkatan 2010 Mbak Teh. Oke, angkatan 2010. Terus jurusannya apa nih Mas? Jurusan Teknik Informatika. Teknik Informatika. Oke, dan pemirsa ingin tahu nih judul apa yang akan kita bedah pada episode Bedah Karya kali ini? Oke, bedah ya bahasanya. Bedah karya. Oke. Saya pada skripsi saya mengangkat judul Denah Digital, SMK Bakti Praja Batang. Oke, SMK Bakti Praja. Itu daerahnya cukup jauh dari Pekalongan Mas, Batang. Iya. Ya. Kenapa milihnya judul itu? Biasanya kan kalau site-nya yang kita anak Pekalongan ya di Pekalongan aja. Kenapa nih di Batang? Ya kebetulan selain berkuliah di STIMIK ini, saya juga bekerja di SMK Bakti Praja Batang itu sendiri. Oh, sekali ya ampun. Sekalian gitu Mas, kerja langsung sambil survei atau observasi di situ. Lumayan banget. Terus terkait kendala nih Mas. Kendala, biasanya kendalanya apa aja nih kalau bikin program seperti itu? Untuk program, ini kan program 3D ya Mbak Lita. Jadi cukup memerlukan spek komputer yang cukup tinggi, terutama di VGA-nya. Buat ngerender itu Mas ya? Buat ngerender itu. Jadi kendalanya ya sebagian besar di hardware komputer. Oke. Terus untuk menanggulangi hal itu gimana nih Mas? Ya tinggal beli saja yang tinggi. Oh, hebat sekali pemirsa, ternyata Mas Hartono ini lumayan bisa disupport ya Mas ya. Iya. Terkait hambatan, selain hambatan juga pastinya ada rintangan, tapi itu ada solusi. Dan orang-orang siapa saja Mas yang mendukung karya ini selain behind the scene gitu loh, yang mendukung Mas siapa? Ya, pertama saya berterima kasih kepada kepala sekolah SMK Bakti Praja Batang ya, atasan saya. Atasan langsung. Atasan saya langsung untuk objek skripsi saya. Karena ya selain saya membuat skripsi, saya juga sekalian bekerja di sana. Jadi paginya saya bekerja, sore sampai malam saya lembur untuk buat skripsi itu di sekolah. Saya membuat skripsi di sekolah di SMK Bakti Praja Batang, dan saya berterima kasih karena di sana juga alhamdulillah terdapat spek komputer yang sesuai dan bisa digunakan untuk membuat proyek itu. Ya ampun, dimudahkan ya Mas. Dimudahkan. Alhamdulillah. Mungkin ini doa restu Ibu. Alhamdulillah. Alhamdulillah Mas. Ya, selain itu juga saya berterima kasih kepada MTS Al-Mutakin. Selain SMK Bakti Praja Batang, saya juga sering lembur bersama teman-teman. Kalau malam itu pulang kuliah, saya lembur di MTS Al-Mutakin dari malam sampai pagi. Iya, sebentar. Mas bilang kalau pagi itu kerja, berarti Mas kelas malam ya? Iya, saya kelas malam. Kelas berapa nih? Kelas 7M41. 7M41. Saya sama teman-teman. Bagi yang teman-teman berbagi namanya. Teman-teman berbagi. Kenapa Mas namanya? Karena kami mempunyai grup di Facebook berbagi. Di situ tempat sharing tentang kelas, tentang mata kuliah, tentang keluh kesah kami lah selama kuliah. Oke, bagus banget. Saling membantu dan support tentunya Mas. Alhamdulillah seperti itu. Apakah teman-teman Mas juga banyak yang nanti di wisuda bareng nanti? Ya, sebagian besar ya, sebagian besar juga tidak. 50-50 lah. 50-50. Dan terkait mentalitas untuk membuat skripsi sendiri Mas, ya kan? Pastinya kan yang dibilang kalau lagi mood biasanya lagi buatnya wah cepet. Kalau lagi nggak mood, nah itu solusi apa yang ditawarkan Mas yang sudah menjalani tahap itu? Kalau saya cukup niat aja ya. Kalau niat dari kita awal, harus kekeh, harus buat skripsi, harus bisa ya, insya Allah akan semangat. Insya Allah akan semangat. Nah ternyata pada dasarnya sih ya niat sih Mas ya, tapi ada aja halangan, revisi. Males gitu Pak. Gitu. Kiat-kiatnya deh Mas,
apa gitu. Apalagi kan tadi banyak hambatan render lah ini, tapi kok bisa gitu. Ya, kebetulan kan saya juga kelas malam, jadi selain sibuk kuliah, juga sibuk kerja. Ya, jadi ya kita harus berpikir positif. Kita kuliah ini untuk meningkatkan kinerja kita kan, kinerja di pekerjaan kita, kualitas diri. Ya. Otomatis kalau kita berkuliah, kita bisa lulus dengan sarjana S1, otomatis di pekerjaan kita juga insya Allah akan meningkat juga, akan naik. Taraf hidup naik. Berarti harus ada visi jelas Mas ya? Iya. Terus saran-saran buat teman-teman kalau rada telat bikin skripsinya itu gimana Mas? Saran, semangat. Semangat aja? Semangat aja. Semangat aja? Semangat bimbingan. Semangat buat skripsi, semangat bekerja juga, karena kita kelas malam. Kelas malam, iya Mas ya, waktunya manajemennya harus benar. Waktunya manajemen harus benar. Terkait tentang ini Mas, lama bikinnya nih, lama bikinnya berapa lama sih? Lama 2 hari? 2 hari. Mbak Lita ini bercanda terus. Masa sampai tahu Jin, langsung bikin enggak. Oh enggak. Saya bikin proyek ini dari awal skripsi ya. Jadi sekitar berapa bulan? 5 apa 6 itu? 6 bulan. Iya, 1 semester. 1 semester. Okay. Dari mulai awal itu saya paper sekalian nyicil proyek. Karena kalau tidak dibarengi proyek, insya Allah ya lupa. Tidak bisa mengejar, enggak. Karena kan proyek 3D kita untuk membuat animasi 3D-nya itu lumayan agak membutuhkan waktu. Selain kita bekerja keras ya objeknya itu Mas untuk membuat animasi 3D DNA digitalnya itu. Untuk membuat animasi 3D-nya saya itu menghabiskan waktu kurang lebih separuh 3 bulan. Nah, setelah itu baru saya membuat interaktivitasnya untuk program. Terkait tadi ada step by step untuk cara membuat awalnya. Diawali dengan apa Mas? Diawali dengan baca Bismillah. Bismillah. Itu ya boleh deh Mas. Terus yang bener dong Mas. Ngukurlah itu denah kan. Perlu pengukuran kan, detail kan, skala terus gimana ya? Ya, alhamdulillahnya saya juga di SMK Bakti Praja Batang ini bertindak sebagai staf sarana prasarana. Jadi saya kurang lebih tahu dan mengetahui bahwa luas area gedung, luas area lahan dulu SMK Bakti Praja Batang itu sekitar 3.225. Luas area gedung 1.320. Dan tiap ruang kelas itu kira-kira berukuran 9x7. Terus bengkel, terus Mas yang udah kayak arsitek ya. Alhamdulillah, karena kan saya bertindak sebagai staf sarana prasarana. Kita lanjut ke bahas program gimana nih Mas? Oke, langsung ya. Bentar ya Mas, yuk kita bahas tentang programnya sendiri. Nah, ini sudah tampil dari tampilan awal nih ya, sudah terlihat. Gimana ya? Karena cowok pemilihan warnanya atau ini pemilihan warna gimana? Ini ya, untuk pemilihan background ya tepatnya. Ini saya sesuaikan dengan jurusan SMK Bakti Praja Batang itu sendiri ya. Karena di SMK BP ini ada 3 jurusan, yaitu TPMI, Teknik Pemeliharaan Mekanik Industri, TKR, Teknik Kendaraan Ringan, dan TSM, Teknik Sepeda Motor. Nah, semua itu kan berurusan dengan logam-logam mesin kan. Nah, untuk itu backgroundnya saya sesuaikan. Oh iya, nyesuaiin. Kemarin juga banyak karya-karya yang hubungan dengan anak ya berwarna seperti itu. Jadi terfikirkan juga ya untuk backgroundnya seperti apa. Mungkin kalau saya membuat DNA digital untuk SD akan berwarna-warni, ya kan, merah, hijau, kuning, biru. Sesuai sasaran tepatnya. Lalu dari bisa dilihat lagi untuk ini terus terkait tentang ada nggak pas bimbingan tuh ceritain dong Mas gimana, ada lika-liku laki-lakinya nggak biasanya Mas gimana? Bimbingan ya normal sih Mbak ya, kalau kesulitan menemui dosen itu paling males itu. Ini juga sekalian sesi curhat. Gimana nih Mas, biasanya apa kesulitannya? Mungkin ini juga dihadapi ya supaya mungkin ada
cara lain untuk mengatasi ini, solusinya apa? Ya Mas cerita dong. Untuk bimbingan ya. Setiap kali bimbingan ini kayak tip trik ya. Yeah. Saya menghubungi dosen dulu. Apakah dosen itu standby di kampus atau tidak? Karena kan percuma kalau kita sudah susah payah ke kampus ternyata dosennya tidak ada, ya kan? Terus kalau misalkan dosen suruh ninggal papernya, saya sebisa mungkin tidak, mendingan besok aja. Karena harus kalau face to face karena kalau sebagian besar kalau ditinggal itu malah cuma dicoret-coret terus kita, duh ini kemarin suruh apa gitu kan? Kurang tahu dan kurang jelas saja. Kurang jelas ya. Jadi kiat-kiatnya tuh harus face to face diusahakan agar face to face ketemu dengan dosen. Maksudnya tuh jelas, terus lebih revisinya tepat sasaran. Oke Mas, kita bahas lagi nanti ya Mas ya. Oke pemirsa, karena sebentar lagi kita akan jeda. Oh enggak, sekarang lah ya, jeda ya. Tetap saksikan Bedah Karya ya setelah jeda yang satu ini. Fatir, jangan lupa nonton WPI TV terus di wpitv.stimik-wp.ac.id. Oke, jangan lupa ya. WPI TV brings the world into you. Saksikan WPI TV. Saksikan WPI TV. Saksikan WPI TV hanya di wpitv.stimik-wp.ac.id. WPI TV, Stimik, wp.ac.id. WPI TV. WPI TV. Bring the world into you. Bring the world into you. Halo pemirsa BBTV, balik lagi di Bedah Karya ya. Dan di samping saya ada Mas Kartono. Halo Mas Kartono. Halo. Halo, bersama saya tetap ya Normalita Gupita. Oke. Dan Mas Kartono ini adalah salah satu mahasiswa di Stimik Widya Pratama Pekalongan ya. Jurusan TI ya Mas ya? Ya, betul. Jurusan TI Teknik Informatika kelas malam ya. Dan Mas Kartono ini akan menemani saya untuk membedah karyanya ya Mas Kartono. Di episode Bedah Karya kali ini Mas Kartono akan mempresentasikan ya karyanya yang
sebagai persyaratan untuk skripsi atau tugas akhir. Di Mas Kartono kita bahas ya. Oke. Tapi sebelumnya kan katanya Mas Kartono ini ada latar belakang yang jelas. Tadi kan latar belakangnya kan masih samar-samar. Saya belum dapat intinya Abu-abu nih. gitu. Iya, masih abu-abu. Iya. Sebenarnya apa sih Mas? Oke. Denah digital ini kan saya buat untuk media pengenalan lingkungan sekolah ya. Iya. Selama ini kan SMK Bakti Praja Batang itu terdapat acara yang di dalamnya ada media pengenalan lingkungan sekolah seperti Iya. MOS, Masa Orientasi Siswa, dan Iya. PPDB ya, penerimaan peserta didik baru. Nah, namun sesi pengenalan lingkungan sekolah itu masih menggunakan slide foto saja. Slide foto. Sehingga ya. kurang Terus, dapat menggambarkan visualisasinya presentasi itu. kurang. Mm-mm. Akhirnya dibentuklah Denah Denah Digital Digital, ini. iya. Sebagai salah satu berarti langsung membantu sekali ya Mas untuk Insya SMK. Allah. Ya Insya Allah Mas ya. Ya Alhamdulillah Iya. ya. Langsung saja yuk Mas kita lihat Ayo. Denah Digitalnya. Yuk. Nah ini dia pemirsa Denah Digital dari buatan Mas Kartono. Ini Iya. 100% orisinal bikinan Mas Kartono ya. Oh ya, bisa dipastikan Iya, 100%. 100% ya, orisinil. Ada capnya di situ, tanda tangannya. Enggak. Kayak apa aja Mas ya. Di sini ada Ya. berapa button ya di tampilan awal, yaitu tujuan nih Mas ya, Iya. buttonnya, terus pratinjau video dan petunjuk lokasi, terus di sini Ada ada about, dan dan keluar. Gimana kalau kita bahas dulu Oke. tentang tujuannya? Iya. Tujuannya sendiri ya. Tadi jelas Mas ya yang Oke. tadi Mas dapat digunakan sebagai petunjuk lokasi SMK Batik Praja. Jelas ya Mas ya. Ya. Karena di situ kalau manual kayak udah nggak zaman banget ya. Kita Iya. kenalin secara manual lagi mungkin nanti peserta didiknya cara peserta didiknya maksud saya bakal bosen. Dan Boring. kurang tertarik. Kurang tertarik. Apakah dasarnya Mas bikin ini maksudnya latar belakang validnya gitu kayak datanya, survei datanya itu apa Mas melakukan kuesioner atau Ya, gimana? untuk metode pengumpulan data lah Yap, ya. itu maksud saya. Saya mengadakan itu wawancara terhadap pihak yang terkait ya. Seperti waka kesiswaan Iya. itu terkait untuk MOS. Iya. Terus waka sarana. Nah, itu termasuk untuk sarananya. Terus perwakilan siswa kelas 10. Ya, Yang peserta didik baru. Nah, kalau kelas 10 kan yang merasakan ya, melihat pada saat MOS dan pada saat promosi ke SMP maupun MTS mereka kan. Nah, itu saya buat wawancara dengan mereka. Terus hasilnya berapa? Hasilnya ya mereka itu setuju untuk dibuatkan Denah Digital. Denah Digital. Karena merasa memang yang metode sebelumnya kurang dapat menggambarkan secara Karena real. visualisasinya kurang Mas ya. Terus nggak ada something yang baru ya. Gitu-gitu aja. Iya. Dan sangat membantu ya. Kita balik lagi untuk baliknya ya. Ya, kita bisa klik home. Home. Terus kita akan kira-kira apa nih Mas? Kita buka apa Ya, nih? terserah Mbak Lita mau yang mana. Berarti jawab video ya. Ya. Kita lihat. Oke, Selamat di sini datang langsung di ada SMK tampilan Bakti Praja Batang. untuk masuk. Seperti kita dibawa Bakti masuk ke Praja dalam Batang. Mas ya. Ah. Ini gerbang Telah awal. memenuhi Ya. kejuruan yang beralamat Lah, ini di Jalan cukup Simangun detail Mas Solo. ya. Ini ngukur sendiri atau ada denah yang Ya. dua dimensinya? SMK Sebagian Bakti ngukur Praja sendiri, Batang. sebagian sudah Luas ada lahan ukuran dari sekolah kan Iya. sudah ada data-datanya. Sudah Ah, ah. datanya. dengan luas gedung 1.000 Jadi ini di pratinjau video ini adalah apa namanya? terdiri Denah Digital SMKBB secara Ya. global ya, mulai dari area gedung depan sampai belakang. Ya. ruang kelas teori digunakan. Kesulitannya selain di render apa nih Mas? Selain Ngukurnya di-render. atau gimana gitu. Ya itu. Ada nggak perlu- perubahan gedung kah gitu? Perlu imajinasi. Gimana nih Mas? Iya kan? Ya kita kan harus memikirkan, Iya. duh, ruangan ini agar Kelas teori. terlihat presisi kan, jarak antar ruang, terus tingginya berapa, itu Iya. kita harus selain bisa yang bisa diukur ya kita Iya. ukur, Yang- yang sulit, Sulit. ya udah kita berimajinasi aja. Tapi kok pas ya? Mana ruang kelas Alhamdulillah teori itu mungkin Iya. kelebihan saya. Kalau biasanya imajinasinya akurat. Iya. Saya baru tahu Mas ada imajinasi yang akurat. tiga Terus Iya. ini gedung F Selain ya Mas ruang ya. kelas teori, Gedung F. Ini terdapat tombol beberapa button ruang untuk kelas apa praktik ini? pada Ini Ini untuk seperti kalau saya yang untuk pemutar lagu ada ini untuk mempercepat gitu. Ah. Apakah betul? ya
Iya. laboratorium komputer Saya juga dan cepat. ruang kerja. Oh, ini untuk Selain membalikannya ruang ke kelas dan ruang awal, kelas, ya, video awal. Iya. terdapat Oh ruang-ruang iya. pendukung Pakai terciptanya skrip kelancaran flash kah ini, Mas? belajar mengajar. Ya, untuk interaktivitas saya Seperti pakai flash. perpustakaan, Sedangkan Flash. untuk ruang membuat WP atau denah digitalnya itu sendiri ya, animasinya saya menggunakan Google SketchUp. Iya, Google SketchUp. Itu di sebelahnya ini Musola, ada gambar kantin, pusjaga, gambar dan juga lain-lain. Mas ya, ini Ya, bangunan itu termasuk gedung ruang area gedung Iya. I itu. Iya, banyak sekali Mas ya. Ya, nanti bisa lebih detail lagi di menu petunjuk lokasi. Mau tunjuk Nah, lokasi. Oke, tadi saya belum selesai lihat kok Mas perasaannya. Ini untuk mempercepat Mas ya? itu bisa di pause dulu, Mbak. Pause. Di pause oh, ya, dulu. di pause. Baru yang itu digeser. Oke, ini ya indikator Digeser, waktunya indikatornya digeser. Seberapa? Oh, ya. Mm-mm. Ini gedung. Sekalian bahas tentang gedungnya Mas. Gedung C itu tuh biasanya untuk apa? Nah, untuk detailnya nanti di petunjuk lokasi aja, Oh, Mbak. petunjuk lokasi Bisa aja. lebih detail Karena ini untuk penggambaran secara global. secara global. Semua. Ini loh SMK Prakti Baja gitu ya. Area gedung C itu ke bengkel TKR. Oh, bengkel. Oke. Terus ini adakah bantuan dari program-program atau aplikasi lain, Mas? Ini kalau untuk animasi apa untuk interaktivitas? Dua-duanya lah. Dua-duanya. Ya. Untuk backsound Ya. saya juga dubbing suara ya, walaupun Iya, suara saya jelek ya. Dubbing Tapi suara. orisinil Ya, ya, yang penting 100%. orisinil. Ya. Saya memakai Audacity. Audacity. Terus untuk mengedit video pakai Ulit Video Studio. Video. Itu aplikasi yang sudah diperkenalkan di STIMIK Iya. atau Mas belajar di luar dari Sebagian, perkuliahan? itu sebagian ada yang sudah Iya, dibelajarkan, yang sebagian juga belum. belum. Ya. Seperti kalau SketchUp itu saya otodidak. Iya, autodidak ya. Hmm. Pembimbing ini untuk judul ini langsung di ACC atau ada perdebatan khusus nih Mas? Ini Ha-ha. alhamdulillah langsung di ACC. Langsung di ACC Iya. karena mungkin berbeda atau gimana? Iya kan, sebagian besar mahasiswa teknik informatika angkatan ini kan membuat media atau animasi pembelajaran. Iya. Iya. Dan ini, Lah ini yang beda 3D. sendiri ya, Oke, animasi oke. 3D. Dan kita langsung aja balik lagi ke home Ke ya. home ya, kembali ke menu utama. Oke, di home sendiri. Petunjuk lokasi ya. Ya. Oke, kita akan lihat ke petunjuk Ya. lokasi pemirsa. Dari sini ada tampak atas nah ya, tampak atas, betul. tampak atas. Di sini ada button kah Mas? Ini langsung bisa diklik atau bagaimana? Ya, itu adalah text button, Mbak ya. Text Jadi button. area gedung sekolah itu saya bagi menjadi 8 area. Area gedung J, H, E, A, C, I, F, dan D. Nah, itu kita untuk melihat isinya apa saja, kita tinggal sorot ke buttonnya, area text button. Nah, nanti di keterangan akan muncul bahwa di area gedung C ada kantor TKR, bengkel TKR, ruang kerja bangku. Ya. Begitu juga dengan ruangan lain. Nah, kita tinggal sorot ke text button, maka akan muncul isinya. Isi. Nah, Oke. Jadi ini interaksinya di sini Mas ya. Kalau tadi kan tampak biasa untuk umum global. Kalau mau lebih detail, ini gedung apa aja sih? Ternyata isinya ruang A1, A2. Dan sudah sejauh mana pengaplikasiannya di sekolah SMK Bakti Praja sendiri Mas? Kalau ini ya belum ya, karena kan ini masih tahap skripsi, belum selesai. Iya. Untuk apa lagi yang akan dipoles-poles Mas? Kalau ini kan seperti Iya. denah digital ini kan menggambarkan gedung, Mbak ya. Iya. Sementara kan gedung misalkan 10 tahun kemudian atau Iya. 15 tahun kemudian terjadi rehab atau Iya. pembangunan ruang kelas baru, tentunya mungkin denah yang ada di sini akan berbeda dengan denah Iya, yang di 10 sana. tahun ke depan. Nah, gitu kan. Oke. Nah, untuk itu ya perlu pengembangan lagi kalau seperti itu. Iya. Dan diperlukan untuk perangkat hardware-nya untuk menginstal aplikasi ini ada spek-spek khususnya nggak Mas? Apa udah di Kalau- AVI ya? Kalau untuk sekedar menjalankan program ini cukup ringan. Ringan sudah dibuat sedemikian rupa lah ya. Iya. Dan udah diujikan kemana saja nih Mas? Ke Pak Kepala Sekolahnya sudah? Sudah. Sudah, dan tanggapannya seperti apa? Alhamdulillah waktu pengisian kuesioner untuk pengujian sistem pakai
UAT, Pak. Iya. Atau User Acceptance Test. Iya. Nah, itu kan saya membagikan kuesioner kepada kepala sekolah, kepada guru-guru dan kepada siswa ya. Iya. Ya, alhamdulillah responnya positif. Pasti. Wah, keren ya Mas ya. Soalnya ini unik sih Mas ya dan dibutuhkan menurut saya. Ya, Terus dari keunikan ini referensinya dari mana Mas? referensi. Iya. Saya kemarin melihat skripsi dari mahasiswa STEMIK juga, Oh, mahasiswa angkatan STEMIK, ya. sebelum saya berarti ya. Itu dari Mas Sukma. Iya Mas Sukma. Beliau membuat kalau tidak salah Denah Digital STEMIK ya. Iya, saya tahu Dinas Digital STEMIK juga. Ya, itu salah satu inspirasi dari saya. Iya, dan lokasinya tinggal dibedain atau ada penambahan Mas? Kalau ini insya Allah lebih lengkap ya, karena Iya, kalau ada keterangan lokasi, Iya, keterangan lokasi. misalkan di klik area gedung mana Mbak, terserah jenengan. Iya. Oke. Oke. Di sini ada ruang BP. Coba saya mau lihat ruang BP-nya. Ya, tinggal diklik. Nah, Ruang BP. Saya mau ke Ini- ruang BP nih Mas, ya kan? SMK Ruang BP di mana? Prajabatan. Gitu. Langsung ya, saja. di sini 3 kali ada 4 meter. keterangan lokasi Atau seluas yang di 21 kanan ini, meter Mbak. persegi. Iya. Pakai Oh ya, tulisan detail teks. sekali Mas yang Ini ada luasnya. Ya, luasnya Terus berapa, fungsinya itu untuk apa, dan isinya itu apa saja. Untuk melayani Terus selain dunia ini dan juga ada dubbing suara. Dubbing suara. Ya, sekali lagi walaupun suaranya jelek, Iya. ada dubbing suara. Tapi itu suara Mas ya, serak-serak gimana gitu. Alhamdulillah. Ya. Oh ya, ini lemari kayu ya. Nah, itu Iya. adalah ruang konsultasi untuk siswa. siswa, Ya. Sangat detail Mas, ini dibuat sendirian Mas ya. Iya. Jadi saya, Membutuhkan sekitar 1 semester. ya betul. Oke, saya mau coba lagi yang lain dong Mas. Oke, silakan. saya Klik back penasaran. aja, Pak. Oh ada lengkap juga Mas ya di sini Iya. aja inventarisnya ya. Betul. Oh, iya. Itu inventaris. Kalau hilang jadi Inventaris tahu ruang. ya Mas ya. Pak kok di sini nggak ada kipas angin diambil ya? siapa? Diambil Mbak Lita siapa? ya? Bukan saya Mas, Oh, bukan bukan. saya. Ya balik lagi yuk. Oke. Ya. Kantin, saya mau lihat kantin. Oke, silakan diklik kantin. Tiki ya kan. Ya, kita jalan mulai dari gerbang sampai ruang yang dituju. Kali 5 Ruang yang meter. dituju. Kantin adalah tempat Visualisasinya untuk jelas membeli Mas ya kalau kayak makanan gini daripada bagi siswa. yuk kita jalan-jalan ya kan. Itu Karyawan lebih monoton SMK gitu ya. Bakti Prajabatan. Selain monoton juga harus mengatur sedemikian rupa agar siswa kan Segitu tertib. banyak anaknya. Ya. Kalau dengan ini kan insya Allah lebih dapat diatur kan. Iya, lebih cepat dan mengurangi durasi waktu. Nah, betul juga itu. Gitu ya Mas ya. Oke. Ini Yang ada jualan lagi. mana Mas? Yang jualan masih tutup. Masih tutup ya. Pas masih ngukur-ngukur nggak ada gitu ya. Betul itu. Aduh, sayang sekali. Nggak ada gorengan Mas. Iya, bagus ya. Oke. Saya penasaran sama ruang kepala sekolah Mas. yang Ruang kepala biasa. sekolah. Oke. Kita menuju ruang kepala Ruang sekolah. kepala sekolah. Baik lagi Kita ya. back lagi. Oke. Nah, coba tebak Nah. Balita di mana ruang Hah, kepala sekolah. Saya mau nebak. Ayo. Ya. Pemirsa yuk tebak yuk di mana nih rumah kepala sekolah. Ayo. Kita cari. Ini kayak game Mas. Ini kayak game serius. Nah, kan? selamat. Selamat. Pinter Saya sekali, dapat Mbak. piring ya abis ini. Oke. Kita ruang klik kepala ya Mas sekolah. ya. Iya. Oke. Nah, Oke, ruang kepala ruang sekolah. Di sini luasnya 6 kali 8 meter Mas. Iya. Kayak kos-kosan ya. Enggak juga sih. Ini ruang kepala sekolah berada di lantai 2 ya Mbak Lita ya. Oke. Ah, Jadi kita harus naik tangga. itu naik tangga. SMK Bakti Prajabatan. Ya. Ruang Iya. kepala sekolah Kayak difungsikan sebagai tangga beneran. kantor Ini kepala bisa sekolah dibuat SMK kayak Bakti bioskop 3D Prajabatan. nggak Mas? Terus kita pakai kacamata terus kita serasa kayak naik tangga beneran gitu. Mungkin kalau ada Fasilitasnya mendukung. peralatannya, fasilitas mendukung mungkin bisa Iya. saja Mbak Lita. Mm-mm. Ya dibuat Mas nanti kapan-kapan. Insya Allah. Ya. Pembimbingnya Dibantu juga. Mbak Lita ya. Oh siap Mas, saya bantu. Oke. Bismillah ya. Enggak. Apalagi kalau yang dubbing Mbak Lita kan pasti Oh, iya. top banget itu. Ya saya cempreng-cemprengin Mas terus buat Mas. Lah ini ruang kepala sekolahnya. Ini kita harus melewati ruang perpus dulu. Oh. Heeh. Jadi ruang kepala sekolahnya setelah ruang perpus. Iya. Ya, supaya kepala sekolahnya rajin membaca. Enggak juga. Oke. Iya. Di sini ruang perpustakaan. Mm-mm. Sekalian Mas atau gimana nih? Sekalian Bentar. ke perpustakaan atau? Ya
Oh, bukunya itu bikin satu-satu Mas di foto? Enggak. Gitu, Kalau buku itu pakai input komponen. Input komponen. Saya baru tahu Mas. Saya ajarin ya Mas ya. Ya. Kapan? Kapan ya? Aduh. nanti. Kapan-kapan. Kapan-kapan. Kok yang tampil ruang perpus ya? Iya. Apakah kita harus kembali lagi? Mm-mm. Ada kesalahan mungkin, Pak? Iya, saya ngekliknya salah kali Mas. Saya nakal. Enggak. Kepala sekolah. Oke. Nah, mungkin ada Ruang kepala sekolah. skrip yang keliru Ukuran mungkin, Pak. 6 kali 8 Oke, nggak apa-apa meter. Wes. Kita akan Oke. bahas tentang about aja Mas. Gina. About. Oke, About. silakan. Persegi. About nih ya. Ruangan ini Kita back. Back lagi. Home ya. Mm-mm. Home. Nah, tampilan awal lagi pemirsa. Di sini kita bahas tentang button about. Isinya apa nih? About ini sekilas sekilas deskripsi tentang denah digital itu sendiri. Digunakan untuk apa? Ya kan? Penunjuk lokasi, media pengenalan lingkungan SMA Bakti Praja Batang. Alat bantu dalam mengenali lingkungan ya. Oke, ada lagi Mas yang lain isinya? Kalau sebagian besar kan kalau itu Iya. menonjolkan profil ya. Kalau profil itu kan menonjolkan si pembuat. Iya. Nah, sementara kalau program saya ini yang saya tonjolkan programnya. Programnya, itu bukan tentang- narsisnya. Iya, Iya. betul. Narsisnya di mana Mas? Narsisnya nanti cukup di belakang layar aja. Di belakang layar. Oke. Jadi ini kan mengurangi itu sih Mas. Jadi siapa tahu siapa yang membuat gitu penggunanya. Terus tapi Mas di sini berbeda ya. Menonjolkan programnya saja. Ya. Masnya down to earth ya pemirsa. Alhamdulillah. Terus kita bakal harapan-harapannya Mas setelah membuat media pembelajaran ini. Bukan media pembelajaran. Maaf. Denah bukan, digital. Denah digital. Iya. Saya salah heading. Mas Kartono sendiri memiliki harapan ke depan nggak setelah bikin program yang 6 bulan dibuat ini? Iya. Apakah hanya stuck di sini saja atau mau mengeksplor lagi? Ya harapan untuk denah digitalnya gitu. Ya harapannya ya bisa digunakan untuk waktu acara MOS maupun PPDB di SMK Bakti Praja Batang ya. Setidaknya dapat sedikit membantu lah dalam proses pengenalan lingkungan sekolah. Dan untuk ucapan terima kasih biasanya ya, biasanya kan terakhir-terakhir ucapan terima kasihnya gitu, siapa saja Mas? Ya seperti yang sudah diutarakan tadi ya, pihak SMK Bakti Praja Batang, Iya. pihak STIMIK juga kan, Iya. dosen pembimbing, dosen penguji, terus ketua STIMIK Iya. dan teman-teman Dan termasuk Mbak Lita juga bisa. Ya sama-sama Mas. Ya. Dan itu selain SMKBP saya juga MTS, biasa lembur di ya. MTS Al Mutakin. Iya. Kebetulan teman saya bekerja di situ dan tiap malam kita lembur sama-sama. Oke. Nanti kita bahas yang karya yang lain ya Mas ya, tunggu Iya. Mas ya. Siap. Oke pemirsa, itulah tadi ya episode Bedah Karya kali ini yang membahas tentang denah digital SMK Mas ya Bakti Bakti Praja Batang bersama Mas Kartono tentunya. Dan saksikan lagi episode-episode Bedah Karya selanjutnya di website resmi kita di wpitv.stimik.wp.ac.id bersama saya Normalita dan saya Normalita Gubita beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih. Salam WPTV.